menyatakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan, yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia, di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, di mana pertemuan yang lalu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam kita sudah membahas tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Sekarang kita masuk kepada melakukan perintah, menjauhi larangan, tidak mencari-cari selain itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, hidup ini kalau memakai konsep ini mudah. Ya, mudah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Kalau kita bersabar saja dengan dua ini, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Masalahnya makan nggak sabar, ya, nggak sabar. Ya, oleh sebab itu, jamaah belakang Allah Azza wa Jalla, kitab ini akan membahas hal itu. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara sanad ini periwayatan yang paling tinggi karena langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang kalian darinya, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Ya, semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu, maksudnya umat-umat sebelum kita ini, mulai dari umat Nabi Isa sampai seterusnya, yang menghancurkan umat, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya suka membangkang apa yang disampaikan oleh nabi mereka. Disuruh nyembelih lembu, ditanya lembunya gimana. Padahal sembelihannya kan selesai kan? Ya, lembunya jantan atau
betina, janda atau perawan, ya, warnanya warna apa? Kan banyak pertanyaan, jadi banyak hukumnya. Ya, intinya Pak, bertanya untuk supaya tidak mengamalkan, ya. Beda halnya umat para sahabat, ya, mereka bertanya untuk mengamalkan. Ya, umat terdahulu Bani Israel terkenal banyak bertanya, tapi tujuannya untuk tidak mengamalkan, untuk melawan. Nah, gitu ya. Gimana supaya mereka bisa terhindar dari, ya, perintah tersebut. Jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla, kita lihat penjelasan hadisnya. Syekh mengatakan dalam satu riwayat milik Imam Muslim disebutkan tentang sebab wurud hadis ini. Asbabul wurud artinya sebab, ya, Nabi menyampaikan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Faqala rajulun aqul amin ya Rasulullah, fasakata hatta qala thalathan, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah, pernah berceramah kepada kami. Jadi Nabi ceramah, berarti didengarkan oleh para sahabat yang lain, ya. Cuma yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah kalian." Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Maka Nabi pun diam hingga orang itu mengulanginya 3 kali. Setiap tahun apa gimana ya Rasul? Nah, gitu ya kan. Nah, jadi Nabi diam. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau aku katakan ya, niscaya akan menjadi wajib, niscaya kalian tidak akan mampu melaksanakannya." Maka Nabi diam. Ya, kalau Nabi katakan iya, maka setiap tahun wajib haji. Ya, wajib haji kita. Nah, maka Nabi diam. Kemudian beliau bersabda, "Biarkanlah aku selama aku meninggalkan kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena pertanyaan dan penyelisihan mereka kepada para nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah ia." Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, itulah sebab Nabi menyampaikan hadis tadi, karena ketika Nabi perintahkan Allah telah mewajibkan haji, ya udah wajib haji, kerjakan saja, kecuali Nabi katakan Allah mewajibkan haji setahun sekali, udah selesai kan. Jadi ini kan umum, berarti ketika mampu kerjakan, ya. Akhirnya ada yang nanya, setahun sekali atau gimana ya Rasul? Kalau Nabi katakan ya, ucapan Nabi itu menjadi hukum. Apa nggak berat kita? Ya, setiap tahun haji, sedangkan orang daftar haji pun 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru berangkat, ya kan? Kota hajinya, daftar tunggunya ini. Nah, inilah mudahnya menjalankan agama ini. Ketika itu menyangkut perintah, kerjakan semampu kalian, bukan semau. Mungkin itu lebih paham, ya, semampu kalian. Artinya semaksimal mungkin kita kerjakan sebatas mampu kita. Kalau kita sholat nggak bisa berdiri, mampu kita apa? Duduk, ya duduk. Ya, nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Ya, nggak mampu gerakan, nggak mampu isyarat, hati. Nggak mampu lagi, jadi sholat kan? Gimana lagi? Ya. Nggak bisa berwudu Ustaz, tayamum. Coba, ya. Jadi begitu mudahnya agama Islam, ya. Bayangkanlah kalau seandainya Allah wajibkan kita sholat 50 waktu, kita nggak bayangkan itu. Dulu kan Nabi Isra Mi'raj dapat perintah sholat berapa? 50 waktu sehari semalam, ya. Baru lagi bangun subuh awal sholat subuh, baru lagi mau mandi aja nanti sholat lagi, ya kan.
Mau berangkat kerja sholat lagi 50 waktu. Ya, waktu cuma 24 jam. Tapi begitulah kasih sayang Allah. Allah tahu bahwasanya umat ini tidak akan sanggup, maka Allah kurangi hingga menjadi 5. Itu pun, ya kan? Begitu lamanya antara subuh ke zuhur kan jauh jaraknya. Masih bisa santai-santai, masih bisa ini kan. Zuhur ke asar masih panjang lagi waktunya. Asar ke maghrib masih panjang lagi waktunya. Nggak ada yang mepet sejam sholat nggak ada, ya. Malah lebih lama lagi awak nonton TV atau lebih lama lagi awak main HP daripada sholat. Nggak ada pula sejarahnya orang sholat sampai sejam, 2 jam. Di sini berapa jam? Sampai sejam kan? Usul-usul di sini. Nggak ada ya kan? Paling 10 menit yang lama lagi ya kan? 10 menit dibandingkan 24 jam. Jadi mudah sekali. Ya. Ramadan nggak ada setiap bulan Ramadan yang wajib. Cuma setahun, ya sebulan. Ya selama setahun itu cuma 1 bulan. 11 bulannya ngapain? Makan minum, ya kan? Nah, itu pun puasanya ada waktunya. Cuma dari terbit fajar terbenam matahari, malamnya bisa balas dendam lagi. Ya kan? Makan bubur macam ini segala macam, kayak bubur pedas sama anyam. Terus ini apa Pak aja makanan yang paling enak? Anyam ada anyam. Ada ya, anyam. Ya, panjang lagi waktunya sampai menjelang subuh. Jadi nggak ada alasan kita mengatakan agama ini berat, nggak ada. Ya, udah agama ini. Ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Awak melakukan perjalanan, payah awak singgah-singgah, bisa sholat yang 4 jadi 2. Ya kan? Bisa pula lagi di jamak, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Ya, coba. Mudah betul. Oleh sebab itu jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Apalagi perempuan datang haid, mungkin yang haidnya 15 hari kore sholat. Ya, habis libur 15 hari, libur pula 15 hari lagi gitu. Ya, kan udah gawat betul ini. Udah dikasih di bonus ya kan, 5 hari 7 hari ya. Habis suci, nggak sholat juga lagi kan? Ya, ini luar biasa itu. Apalagi nipas kan, wah banyak liburnya ya kan? Banyak libur. Yang payah libur kan bapak-bapak ya. Nggak ada alasan libur. Ya, coba kalau bapak cari apa alasan bapak libur sholat? Ada? Nggak ada. Saya di ladang Ustaz, sholat di ladang. Nggak ada sejadah. Rupanya syarat sholat harus pakai sejadah. Di tanah itu pun sholat. Apa kata Nabi? Dijadikan tanah itu menjadi tempat sujud. Ya, sholat awal. Tapi Ustaz, baju saya berlumpur kan belum tentu najis. Kecuali di baju atau ada kain lembu, ada ini kotor itu belum tentu najis. Ya, walaupun berlumpur-lumpur sholat kita, malah itu lebih besar lagi nilainya karena pengorbanannya luar biasa. Ya, ada 2 orang awak di ladang, 1 aja berjamaah, awak berdua. Ya, luar biasa. Kami di laut Ustaz, sholat di laut coba. Mau di lautnya sebulan tetap sholat sebulan itu. Nggak ada alasan kita laki-laki tidak sholat itu. Ya. Kenapa jangan melakukan Allah Azza wa Jalla? Karena Allah berikan laki-laki itu kelebihan. Ya, kelebihan. Alhamdulillah azza-jalla wa iyyakum. Jadi tidak ada alasan. Puasa coba, berat puasa. Berat puasa. Ya. Tapi Ustaz, saya udah tua loh Ustaz, 70 tahun. Kalau saya puasa maka kumatlah penyakit saya nggak sanggup karena sudah tua renta. Bayar fidyah, coba, ya kan? Bayar fidyah, ngasih makan 1 hari orang miskin, ya. Coba, mudah betul, ya. Ada orang yang sakit kata dokter kalau ibu puasa maka penyakit ibu makin besar. Bayar fidyah, artinya orang sakit yang nggak bisa ada harapan sembuh, ya, nggak ada harapan sembuh. Coba, mudah betul, ya.
Tapi Ustaz, saya nggak bisa menghilangkan rokok kalau puasa Ustaz. Sehari saya nggak bisa putus rokok. Lebih baik saya putus cinta daripada putus rokok. Coba Allah mudahkan. Banyak orang yang pecandu rokok selama bulan Ramadan nggak teringat rokok. Bisa dia tahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, bisa dia tahan tidak merokok. Siapa yang nolong itu? Allah yang nolong. Ya. Padahal sahurnya rokok, bukanya pun duluan rokok ya. Tapi siangnya bisa tahan dia. Nah, inilah menunjukkan betapa indahnya, mudahnya Islam itu. Tapi berat Ustaz, berjilbab kenapa kok yang lain kan nggak berjilbab? Hari ini banyak ya uji coba di lapangan orang-orang Barat. Ketika mereka dipakaikan jilbab, mereka ada yang nangis, ada yang tersentuh. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata diri mereka lebih cantik ketika mereka pakai jilbab. Ya, bahkan ada di salah satu stasiun televisi perempuan itu menghina jilbab. Ya, orang yang bukan Islam. Islam itu mengekang wanita. Masa pula pakai jilbab itu kan mengekang wanita. Akhirnya disuruh dia pakai jilbab. Nangis dia. Ternyata aku lebih cantik pakai jilbab. Lebih cantik pakai jilbab. Bahkan nggak tahu orang awam nggak mandi dia pakai jilbab. Apa kita tahu rambut yang kesana ke sini. Jadi apa melakukan Allah Azza wa Jalla? Kenapa? Karena kecantikan wanita itu dengan jilbab. Masya Allah. Matur kiram, azanillah wa iyyakum. Jadi semua lengkap sudah Allah ajarkan, tinggal kita kerjakan ya semampu kita, bukan kita kerjakan semau kita. Kemudian jangan melihat Allah Azza wa Jalla larangan bertanya tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi hadis tadi juga mengandung hikmah, jangan sampai kita bertanya sesuatu yang tidak bisa menunjang amal soleh. Saya pernah misi di suatu tempat, lalu pertanyaannya gini, Ustaz, malaikat Jibril itu kan kerjanya kan nyampaikan wahyu. Sekarang kan Nabi nggak ada lagi, apalah kerja malaikat Jibril dulu? Apalah kerja malaikat Jibril? Ini kan pertanyaan apa nih coba? Ya, seharusnya pikirkan aja kerja awak, jangan pikirkan kerja malaikat Jibril. Ya, apa yang urus kerja malaikat Jibril kan? Jadi yang melakukan Allah pun kalau dijawab itu kira-kira ada nggak menambah pahala atau makin kuat amal soleh gitu ada? Ada juga. Ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya yang harus kita perhatikan, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu malah akan menambah kebingungan, ya, malah akan membuat seseorang ya semakin jauh dari agama. Sehingga pernah dulu Ibunda Aisyah ditanya, kenapa wanita itu bila ketika haid disuruh mengqadha puasa, tapi ketika sholat tidak disuruh mengqadha sholat? Jawaban Ibunda Aisyah sederhana aja, aharuriyatun anti, apakah engkau ini khawarij yang suka membangkang? Tidak, aku bukan wanita khawarij. Maka apa jawaban Ibunda Aisyah? Kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat. Udah simpel saja. Gak ada karena begini sholat itu, karena puasa itu kalau puasa itu gak ada. Biasa saja. Karena kami disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha sholat. Bagi wanita yang ketika haid. Jadi jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah baik, dari Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berceramah kepada kami. Lalu seorang laki-laki bertanya, siapa bapakku? Maka beliau menjawab, si Anu. Maka turunlah ayat ini. Ya, apa bunyi ayatnya? Surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'an tubda lakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian justru akan menyusahkan kalian. Ya, jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran sedang diturunkan,
niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surah Al-Maidah ayat 101. Kemudian dari Ibnu Abbas, beliau berkata, suatu kaum pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuan pertanyaan tadi untuk ngejek-ngejek sebagai olok-olok. Maka seorang laki-laki di antara mereka berkata, siapa bapakku? Masa dia nggak tahu bapaknya? Kan ini kan pertanyaan yang bukan bersangkut paut dengan amal soleh, ya kan? Siapa bapakku? Lalu seorang laki-laki lain yang kehilangan ontanya bertanya sama Nabi, di mana ontaku? Jadi Nabi tempat bertanya, tempat barang hilang, tempat ini, ya. Yang tujuan mereka itu bertanya untuk ngejek-ngejek, ya, ngolok-ngolok. Maka Allah menurunkan ayat ini yang kita bacakan tadi, ya, yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, hadis-hadis ini menunjukkan dilarangnya bertanya tentang apa-apa yang tidak dibutuhkan, yang justru akan mendatangkan ketidaknyamanan bagi si penanya sendiri jika dijawab. Seperti pertanyaan seseorang yang bertanya, apakah dia di neraka atau di surga? Ya, misal si fulan meninggal, dia itu di neraka atau di surga? Itu adalah tawawa, ya kan? Apakah dia di surga atau di neraka? Yang kalau itu dijawab bisa menyebabkan keluarganya tersakiti, ya. Atau kalaupun dijawab dia di surga, orang-orang yang pernah dia zolimi mungkin akan tersakiti. Jadi bukan sesuatu. Ya udah, kalau tengok zohir dia muslim, nak tengok dia sholat juga ke masjid, walaupun di rumah nggak sholat, mana awak urus itu? Ya kan? Nggak mungkin tiap hari pantau dia cuman sholat tadi. Perlu, ya. Itu menggunakan Allah Azza wa Jalla. Tengok dia pernah ke masjid, sholat, oh muslim lah dia. Apalagi namanya Pak Muslim pula namanya, kan udah muslim lagi. Ya. Tanpa kita harus mencari-cari tahu. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkan dia di surga. Itu tugas kita. Hanya berharap. Tapi memastikan di mana posisi seseorang, makanya heran, ya. Di zaman sekarang sudah merasa dirinya sesoleh para sahabat, sesuci para sahabat di zaman sekarang, sehingga dia bisa memastikan si fulan di neraka, si fulan anjing-anjing neraka. Ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Seolah-olah iman dia sudah sesuci sebening para sahabat. Kalau para sahabat nggak diragukan lagi, kalau udah ngomong nih memang sudah diridhoi oleh Allah. Awak siapa? Ya, siapa awak? Ya, sudah bisa mengatakan orang yang sudah meninggal si fulan di neraka, dia anjing-anjing neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, inilah ciri-ciri orang-orang Khawarij, ya, yang bisa memastikan seseorang, ya, yang suka memvonis seseorang, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa menghukumi apa yang sudah dihukumi Allah dan Rasul. Contoh, kalau ada pertanyaan, Abu Lahab di surga atau di neraka? Apa jawabannya? Jadi neraka. Dari mana kita tahu? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kan selesai. Ya, selain itu nggak bisa kita. Ya, nggak bisa kita. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Bahkan kita pun tidak bisa mensucikan sesuatu. Kalau kita tengok di surga dia jelas dia masuk surga. Jelas udah bukan insya Allah, jelas dia masuk surga. Rupanya dia masuk neraka. Kan pernah di masa Nabi itu, ketika ada seorang laki-laki yang berperang semangat, banyak orang-orang dibunuhnya di dalam peperangan, apa kata sahabat? Penghuni surga dia. Apa kata Nabi? Tidak, dia penghuni neraka. Coba ya. Ya. Para sahabat menyaksikannya, oh jelas surga bagian dia. Banyak orang kafir dibunuhnya. Dia tak takut menghadapi musuh, berani benar ya. Ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat mengikuti, penasaran, masa ini kata Nabi penghuni neraka? Kalau awak tengok dulu jelas masuk surga ini. Ya. Akhirnya
akhirnya diikutilah sama sahabat tadi, diikuti ternyata betul. Laki-laki yang dikatakan tadi ini penghuni surga ini, dia kena luka-luka, ada yang kena tombak, ada yang kena sayakan pedang, ternyata dia terjatuh, dia nggak sabar dengan luka-lukanya tadi, dia ambilnya pedangnya, dia cucukkan ke perut. Mati apa itu? Bunuh. Melihat itu, sahabat tadi langsung mendatangi Nabi, ya Rasulullah, aku bersaksi memang engkau adalah utusan Allah. Kenapa begitu? Aku menyaksikan apa yang kau sampaikan tadi, ternyata dia betul penghuni, dia mati bunuh. Kita nggak bisa mensucikan seseorang dan kita tidak bisa mengotori seseorang. Kita hanya bisa berharap. Tapi dia Bang Ustaz, dia buat zalim bagian gini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia. Mudah-mudahan Allah masukkan dia ke surganya. Udah, kita hanya sebatas itu. Tapi memastikan, jelas deh, ya, jelas deh, ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita mudah menjatuhkan vonis. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi", barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya engkau kafir, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya atau salah seorang di antara keduanya, atau akan kembali kepada dirinya. Tidak boleh. Ya. Jadi kita hanya menghukumi ketika zahir semasa dia hidup, ya. Jika dia menyimpang, kita nasihati, ya. Kita dakwahi, ya. Kalau dia menunjukkan penyimpangannya terang-terangan, maka kita jawab dengan terang-terangan. Ya, itu tugas kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali memang jelas dia mati dalam keadaan menyatakan diri, aku sudah murtad, aku sudah meninggalkan agama Islam, ya, atau dalam keadaan dia mengejek-ngejek Nabi meninggal, atau dia mengejek-ngejek Allah meninggal. Ya. Maka fadhil kiram, azanillah wa iyyakum. Ini ya. Kita lanjutkan, maka dan mirip dengan ini adalah bertanya tentang apa-apa yang Allah samarkan terhadap hamba-hambanya dan tidak memperlihatkannya kepada mereka. Ya, seperti apa? Bertanya tentang kapan kiamat akan terjadi, dan juga seperti bertanya tentang ruh. Gak boleh kita nanya kapan ya kiamat bisa terjadi, gak boleh. Ya, sama siapa pun gak boleh kita tanya kapan kiamat. Kecuali apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Apa itu harinya? Kiamat itu hari Jumat. Kapannya? Tak ada yang tahu. Ya. Nah, kalau ada yang memastikan, udah dijamin dia itu menyimpang, sesat, ya. Ya. Nah, kalau rasa-rasa 2002 berapa ini dalam kiamat udah jelas itu. Nah, udah jelas ini. Ini bahasa udah jelas ini bahaya. Ya. Nah, jadi nggak boleh kita menjelaskannya. Ya, atau kita bertanya tentang ruh, mananya ruh itu? Ya, mana ruh? Mana yang dikatakan ruh? Ini kan bukan ruh, ini kulit. Mana ruh? Apa yang ditanya? Yang udah jelas tubuh kita ini pasti ada ruh. Ya, nggak perlu kita tanya. Ya, Pak Andre, manalah Pak Andre? Mana yang dikatakan Pak Andre? Kan nggak perlu dia, kan udah inilah namanya Pak Andre gitu, ya. Jadi hal-hal seperti itu sesuatu yang tidak perlu untuk ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Yang penting tugas kita apa? Masuk waktu sholat, masuk waktu puasa. Nah, nampak perempuan yang bukan mahram jangan lama-lama nengok, palingkan, ya. Nah, jangan lama-lama, udah gitu aja, udah. Ya, aman itu insyaallah itu. Ya. Nah, ada yang menawarkan judi online slot, gak usah. Ya, tak usah. Atau kita punya suami kerjanya slot, ingatkan istri, bang, jangan bang, tak boleh tuh bang. Tapi menang loh deh, alhamdulillah lah bang. Ya, jangan. Ya. Biarlah bang kita makan, ya. Biarlah kita kelaparan bang, yang penting halal kita makan bang. Daripada abang kasih kami kenyang, tapi besok kami gawat di sana. Itu kan seorang istri, ya, yang mengingat juga. Ya, ya, jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Atau suami ketika nampak istri mungkin suka gosip, ingatkan deh, jangan gosip deh,
Bukan adik aja besok gawat, abang pun gawat besok di sana deh. Mari kita sama-sama saling tolong menolong deh ya. Ya, abang pun belum tentu amal abang ini bisa menyelamatkan abang, mau menyelamatkan kau pula lagi dah kepada abang itu. Tapi bang awak sehari kalau nggak gosip sakit loh bang. Udah biarlah sakit abang obati ya. Nah, yang penting asal jangan besok kita gawat di sana. Jadi saling nasihati, tinggalkan larangan. Jadi hidup ini mudah sekali, nggak usah kita ya persulit-sulit. Asalkan kita kerjakan kewajiban-kewajiban, insya Allah selamat kita. Tapi Ustaz saya nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak dituntut gitu ya. Itu hanya bonus tambahan untuk makin meningkatkan derajat kita. Asalkan kerjakan perintah, jauhi larangan, sudah selesai level aman itu. Tapi kalau mampu kita tambah lagi dengan amalan-amalan lain makin bagus. Ya, makin bagus. Jangan sampai kita tahajud rajin subuh lewat. Hanya gawat. Ya. Tadi subuh nggak nampak saya bapak di masjid tadi malam. Tahajud. Dari jam 9 sampai jam 4 sholawat aku sejuta kali sholawat. Dia subuh lewat itu. Ini udah salah paham itu. Mending pihak subuh kayak dia nggak usah tahajud. Walaupun nanti jelas lebih baik tahajud dan juga subuh itu yang lebih baik. Tapi kan ada lebih baik, ada baik. Kalau ibarat sekolah ada istimewa, apa lagi? Lebih baik. Ada lebih baik. Daya jahit jiddan lebih baik. Ada baik, ada cukup. Ya, udahlah baik aja lah, yang baik aja. Wajib bersandar kan wajib ya apa ya, apalagi ibu-ibu lebih mudah lagi masuk surga. Ibu-ibu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita bisa jaga sholat 5 waktu saja, jaga saja sholat 5 waktu, walaupun subuh walaupun duha tidak tahajud 5 waktu aja. Jika wanita mana saja menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai seseorang wanita yang sudah bersuami. Dia bisa jaga kehormatan dia. 3. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia patuh sama suaminya. 4 ini saja kata Nabi dikerjakan dan bisa dia jaga betul. Nanti di akhirat disuruh Allah, ilalaha, silahkan masuk surga mana yang engkau suka. Oh, enak betul lah. Ya. Puasa Ramadan wajib. Mungkin ibu nggak puasa Daud, nggak puasa Senin, Kamis. Ya. Saya payah pula saya puasa sunnahnya. Mau bang makan aja bawa kalian Ustaz ya. Mau makan ngunyah aja Ustaz. Enggak apa-apa. Yang penting pas Ramadan puasa. Ya. Nah, itu menggunakan Allah Azza wa Jalla. Salat 5 waktu wajib. Ya kalau Ustaz itu cuma 5 waktu aja. Puasa bulan Ramadan cuma 30 hari. Jaga kehormatan. Bisa lah Ustaz, awak perempuan nak masa malu awak nampak rambut awak di luar Ustaz. Ikutlah suami saya Ustaz yang nampak Ustaz. Ya, saya kalau di rumah Ustaz ke barat-baratan saya Ustaz. Kalau di luar saya ke Arab-Araban. Ya, yang pula dibalik keluar ke barat-baratan ya. Alhamdulillah patuh sama suami. Kemudian aku jaga kehormatan. Yang keempat patuh sama suami. Udah sabar saja. Tapi suami saya begini, enggak ibu tanggung dosa suami. Ya, ibu tanggung dosa suami. Bisa puasa sholat 5 waktu bisa? Bisa, alhamdulillah. Puasa bisa. Jaga kehormatan bisa. Patuh sama suami, ini yang payah. Ya Allah Subhanahu. Kalau tahu lah suami entahlah aku lah yang tahu. Kalau ada kopi sianida masuk biar cepat lewat. Kalau Pak yang keempat ini yang berat. Ya. Makanya apa kata Nabi? Ittola'tu finnar, ketika aku jalan-jalan meninjau neraka, diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya. Kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Mereka rajin haji, mereka rajin sholat. Ya, tapi mereka tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Itu dia berada. Padahal masuk surga paling mudah. Yang paling payah itu bapak-bapak. Kita yang paling payah. Ya. Nah,
Apa kata Nabi SAW? 3 golongan diharamkan masuk surga. Pertama pecandu khamar, yang kedua anak yang durhaka kepada kedua bapaknya. Dalam hadis yang lain, laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Dan yang ketiga, ad-dayus. Ya, dayus. Apa itu dayus ya Rasul? Kepala rumah tangga yang tidak peduli dengan kemaksiatan keluarganya. Coba, kok nggak kawat apa itu? Bapak rajin ke masjid, istri nggak sholat, ya. Pak, istri bapak nggak sholat, terserah dia besok merasakan di sana apapun dia merasakan, awak juga merasakan, ya. Yang ketiga, ya. Ngeri kita laki-laki ini, ya. Pak, istri bapak gosip, biarlah mulut dia, mulut-mulutku jaga biar dia marah. Kita pun kena. Kalau nggak kita ingatkan hati kita. Ya, mau maaf ketika mau undangan istri nggak pakai jilbab, kita pun besok kan kena itu. Berapa pandangan mata yang melihat rambutnya, segitulah dosa yang akan kita tanggung. Ngeri kita nih bapak-bapak ini. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, suruh istri-istri sujud kepada suami. Saking kan beratnya jadi suami. Ya. Besok itu dihisap di sana, ditengok dosa. Kenapa ibu melakukan ini? Karena suami itu nggak pernah melarang, ya Allah. Panggil siapa suaminya? Panggil. Suami juga. Ya. Kecuali kita sudah ingatkan, di depan kita dikerjakan, di belakang kita dia langgar, nggak berdosa kita. Tapi kalau kita diam saja kan kita ingatkan, kan kita tegur, kita pun besok memikul loh. Hari ini kalau bapak ngaji, jangan kita sendiri ngaji, ajak istri, diajak istri ngaji, ya, ajak anak ngaji. Mungkin awak mau menceramahi nggak bisa, ya. Tapi ketika mereka hadir, mereka tahu, oh ini rupanya kewajibanku sebagai seorang istri, oh ini rupanya kewajibanku sebagai seorang anak. Akan mempermudah tugas kita sebagai seorang suami. Ya. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kewajiban-kewajiban seperti ini harus kita pahami, dan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita hindari, kita tinggalkan. Ya, nah baik, jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Inna a'zamal muslimin fil muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram wa hurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya di antara orang-orang muslim yang paling besar perbuatan kriminalnya terhadap orang muslim lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu ia diharamkan karena pertanyaan tersebut. Nauzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersamaan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan rukhsah, keringanan dalam masalah ini, kecuali bagi orang Arab Badui dan utusan semacam mereka yang datang kepada beliau, yang dengan itu beliau melunakkan hati mereka. Sedangkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang bermukim di dalam kota Madinah, yang mana keimanan mereka telah tertanam kokoh di dalam hati mereka, maka mereka dilarang dari bertanya semacam itu. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang tidak diharamkan di dalam agama jangan sampai kita haramkan, ya. Misal air putih, halal air putih, halal, lalu haram air putih, ini lebih besar dosa. Bahkan kita bisa dianggap keluar dari Islam. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah. Ya, khamar haram, lalu kita katakan halal, ya, maka itu sudah lebih besar dosa. Ya, jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang harus kita pahami yaitu Al-Quran mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi apa yang kita butuhkan? Masalah ekonomi, ada ekonomi Islam. Masalah budaya, ada budaya Islam. Masalah membina rumah tangga, ada dalam Islam. Mau masalah mendidik anak, ada cara mendidik anak dalam Islam. Dalam surah Luqman dijelaskan bagaimana mendidik anak, apa yang ditanamkan pertama sekali.
Lengkap semuanya di dalam Al-Quran. Apa? Semuanya ada. Ya, tinggal kita menggalinya ya secara betul-betul ahli di dalam bidangnya untuk menggalinya. Karena semuanya ada di dalam Al-Quran secara umum, secara global Allah jelaskan. Saya punya kawan waktu itu di Umsu ya. Lalu orang tuanya ke Chicago ya, Chicago Amerika. Ambil doktor kalau saya tidak salah ya. Chicago atau Chicago nih? Chicago ya, tulisan Chicago bacanya nggak tahu lah ya. Jadi dia masuk ke perpustakaan itu, dia terkejut. Ternyata kitab buku yang paling banyak buku yang paling tinggi raknya itu Al-Quran. Padahal yang jaganya bukan orang Islam. Lalu ditanya lah sama penjaga perpustakaan, kok bisa Al-Quran ditempatkan paling tinggi? Mereka bukan mengimani Quran. Apa jawabannya? Pak, buku-buku yang banyak ini gak akan bisa ada kalau gak digali dari buku ini. Bilangkan Al-Quran. Jadi buku yang banyak itu digali semuanya dari Al-Quran. Ya. Walaupun dia tidak Islam, tapi mereka menghormati keilmiahan Al-Quran. Mereka mengakui ya, konsep Al-Quran itu. Mau masalah psikologi, kejiwaan, mau masalah kepemimpinan, semuanya ada dalam Al-Quran. Tinggal muncullah buku-buku yang lain. Ya, bahkan Michael Hurd ya, penulis 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dia bukan orang Islam ya. Beliau menempatkan siapa tokoh yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tokoh pertama yang memiliki pengaruh dari dulu sampai sekarang. Yang lain ada pengaruh tapi padam di tengah jalan pengaruh. Tapi Rasulullah sampai hari ya. Bahkan orang rela mempertaruhkan nyawa kalau tokoh ini dihina. Bayangkan itu. Ya kan? Kalau tokoh lain dihina orang belum tentu berani mengorbankannya. Tapi kalau tokoh yang nomor satu dihina, Rasulullah SAW, maka orang pun akan rela mengorbankan jiwa, harta, anak, keluarganya untuk ya menjaga kehormatan tokoh yang utama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daruni ma taraktum fa inna ma uhlika man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Biarkanlah aku selama aku meninggalkan kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena pertanyaan dan penyelisihan mereka kepada para nabi mereka. Maksudnya sesuatu yang didiamkan Nabi, yang enggak dijelaskan Nabi, didiamkan Nabi, maka jangan ditanya. Karena ketika itu ditanya akan menjadi hukum. Kalau sudah menjadi hukum akan memberatkan kaum muslimin. Jadi kata Nabi, biarkanlah aku, kalau sesuatu ku jelaskan baru kalian kerjakan, kalau yang enggak ku jelaskan enggak usah kalian tanyakan, karena nanti akan menjadi hukum. Jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti kita lanjut ya penjelasan berikutnya tentang makna kesimpulan dari hadis tersebut, apa yang patut diperhatikan oleh seorang muslim ya di pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari kajian kita ya, menjalankan hidup ini ya gak usah repot-repot, gak usah susah-susah. Bapak pagi cari nafkah, kewajiban cari yang halal, jangan cari yang haram. Pas waktu sholat, pas masuk puasa, pas kurban kalau ada rezeki kurban, kalau ada rezeki lagi haji, udah itu aja. Jadi tinggalkan larangan-larangan, udah insyaallah kita selamat ya, gak usah neko-neko, gak usah yang lain-lain dipikirkan ya, jalankan perintah, jauhi larangan, maka insyaallah Allah akan selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amalan-amalan sholih dan memberikan kita keistiqomahan. Oleh sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, ya Allah yang merubah-rubah hati, maka rubahlah hatiku agar senantiasa menjalankan ketaatan kepada-Mu. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.